Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tamat Perkembangan Peserta Didik ingin memberikan presentasi tentang perkembangan kanak-kanak. Namun saya sendiri lulus bisnis BM 22 10 20 20 28 dan rekan saya Raihan Aisyah Wadina Harana dengan NPM 201. Perkenalkan, nama saya Yosi Imeldi Yuliana dengan NPM 2035. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang masa perkembangan kanak-kanak. Dibagi menjadi 3, yaitu masa perkembangan kanak-kanak awal. Dan juga tentang perkembangannya akan terdiri dari 2 materi, yaitu apa itu masa kanak-kanak. Adapun pengertian masa kanak-kanak menurut para ahli diungkapkan oleh Harja pada tahun 2009, diungkapkan bahwa masa kanak-kanak adalah periode perkembangan seseorang yang dimulai dari masa bayi hingga berusia 5, 6, sampai 10 tahun. Bahkan kadang-kadang periode kanak-kanak ini sering disebut atau dikenal sebagai tahun-tahun prasekolah. Kedua, masa-masa perkembangan kanak-kanak. Yang pertama adalah masa perkembangan awal. Masa-masa perkembangan awal yaitu berusia 5-6 tahun atau tahun kanak-kanak. Tentang perkembangan kognitifnya, mulai dari kognitif yang subjektif menuju kognitif yang lebih objektif. Aktivitas berpikirnya yang mulai terlalu memahami realitas di sekitarnya. Kedua, masa perkembangan. Pada masa kanak-kanak ini, mereka mulai bisa membedakan dan mengelompokkan benda atau hal-hal yang di sekitarnya. Selain itu, mereka juga bisa mengidentifikasikan atau mengasosiasikan menyusun angka-angka atau bilangan. Dan yang ketiga adalah perkembangan kanak-kanak masa akhir. Perkembangan kanak-kanak akhir ini, seseorang anak mulai mampu bernegosiasi. Istilah aslinya yaitu negotiation. Masa ini seorang anak bisa melakukan hal yang konkret secara operasional. Seperti anak memahami hubungan-hubungan benda yang satu dengan benda-benda yang lain, sesuai dengan tingkat pengetahuan yang dimilikinya. Dalam masa kanak-kanak akhir ini juga bisa seorang anak mampu menghubungkan timbal balik dari ilmu pengetahuan yang dimilikinya, seperti anak telah dapat mengetahui hubungan sebab akibat dalam suatu kejadian yang dialaminya. Sehingga apapun identitas yang dialami oleh masa kanak-kanak akhir, yakni seorang anak mampu mengenal satu persatu deretan benda yang ada di pengetahuan dan yang didapatkannya. Sekian tentang masa-masa perkembangannya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ciri-ciri perkembangan. Perkembangan emosi. Ciri-cirinya masa kanak-kanak bagi anak perempuan dan laki-laki bisa dilihat dari emosi. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa anak perempuan bisa mengembangkan emosi dengan lebih baik dibandingkan laki-laki. Bahkan pada masa bayi, anak perempuan lebih baik dalam memahami emosi orang berdasarkan ekspresi wajah mereka. Keterampilan tata ruang. Ciri-ciri masa anak-anak bagi anak perempuan dan laki-laki berikutnya bisa dilihat dari keterampilan tata ruang. Dalam hal ini, anak laki-laki dinilai memiliki kemampuan spasial yang lebih terampil daripada perempuan. Anak laki-laki juga cenderung memiliki kemampuan yang baik untuk memecahkan masalah yang melibatkan ukuran, jarak, dan hubungan antara objek. Preferensi mainan. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan dan laki-laki juga bisa berupa preferensi mainan. Pada saat bayi sebenarnya tidak ada perbedaan mainan untuk anak laki-laki maupun perempuan. Semuanya sama saja. Namun seiring waktu, tekanan teman sebaya di prasekolah dapat mempengaruhi selera mainan anak. Agresi. Agresi juga termasuk salah satu ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan dan laki-laki. Menurut penelitian, anak laki-laki dinilai lebih agresif secara fisik daripada anak perempuan. Bahkan sebelum mereka berusia 2 tahun, dalam hal ini, testosteron prenatal menjadi faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan emosinya. Perkembangan motorik. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan dan laki-laki selanjutnya berkaitan dengan perkembangan motorik. Meskipun banyak orang tua mengatakan anak laki-laki mencapai tonggak motorik kasar seperti duduk, merangkak, dan berjalan lebih awal daripada anak perempuan. Namun berdasarkan penelitian, tidak ada perbedaan signifikan antara anak laki-laki dan perempuan. Perkembangan fisik masa awal.
1. Tahap sensori motor. Periode waktu antara kelahiran dan usia 2 tahun di mana pengetahuan bayi tentang dunia terbatas pada persepsi inderanya dan aktivitas motoriknya. Perilaku anak juga terbatas pada respons motorik sederhana yang disebabkan oleh rangsangan sensorik. 2. Tahap praoperasional. Periode antara 2 sampai 6 tahun di mana seorang anak belajar menggunakan bahasa. Selama tahap ini, anak-anak belum memahami logika konkret, tidak bisa secara mental memanipulasi informasi, dan tidak dapat mengambil sudut pandang orang lain. 3. Tahap operasional. Periode antara 7 sampai 11 tahun di mana anak-anak mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perkembangan mental. Anak-anak mulai berpikir logis tentang kejadian-kejadian konkret, tetapi mengalami kesulitan memahami konsep-konsep abstrak atau hipotesis. 4. Tahap operasional formal. Periode antara usia 12 tahun hingga dewasa ketika anak mulai mengembangkan kemampuan untuk berpikir tentang konsep abstrak. Keterampilan seperti pemikiran logis, penalaran deduktif, dan perencanaan sistematis juga muncul selama tahap ini. Ciri fisik masa perkembangan akhir. Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang sebelum memasuki masa remaja. Ini diperlukan oleh anak untuk belajar berbagai kemampuan akademik. Anak menjadi lebih berat, lebih kuat, serta belajar berbagai keterampilan. Kenaikan tinggi dan berat badan bervariasi antara anak yang satu dengan yang lain. Peran kesehatan sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yang pertumbuhannya begitu cepat. Jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot yang berkembang pesat pada masa pubertas. Perubahan nyata terlihat pada sistem tulang, otot, dan keterampilan. Berikutnya adalah ciri-ciri perkembangan kanak-kanak menurut psikologi. Berikut adalah ciri-ciri perkembangan anak pada masa akhir kanak-kanak menurut Harlock dari perspektif psikologi perkembangan. Yang pertama, menyulitkan. Menurut Harlock, masa ini merupakan masa anak tidak mau lagi menuruti perintah. Pada masa ini, anak sudah mendapatkan banyak teman sehingga ia lebih dipengaruhi oleh perkataan teman-temannya dibandingkan orang tua dan keluarga. Yang kedua, kurang rapi. Para ibu sering kali pusing melihat betapa kamar anak yang semua disiapkan dengan rapi bisa berubah begitu cepat menjadi kapal pecah dengan barang berserakan di sana-sini. Demikian juga dengan penampilan si anak yang justru malah kepingin tampil berantakan dan ceroboh. Bertengkar. Bila terdapat lebih dari satu anak di dalam keluarga dan salah satunya ada dalam masa kanak-kanak akhir, ini maka pertengkaran di antara mereka akan makin sering terjadi, terutama pertengkaran verbal. Mereka akan mudah saling mengejek, berkata kasar, atau bahkan sampai perkelahian fisik. Berikutnya adalah kritis. Bagi para guru di sekolah, usia kanak-kanak akhir ini adalah masa kritis di mana anak akan mengolah dan mempertanyakan pengajaran yang didapat di sekolah. Dalam masa ini, penting bagi pendidik untuk meletakkan dasar pengetahuan yang baik. Terima kasih banyak. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.